Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 5 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 129 sampai 130 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Baik, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Tulislah reaksi netralisasi yang terjadi pada saat petani mencampurkan kalsium hidroksida di atas tanah yang mengandung asam. Gunakan rumus kimia HX untuk asam dalam tanah. Baik, reaksi netralisasi yang terjadi ketika kalsium karbonat yaitu CaOH2 dicampurkan ke tanah yang mengandung asam, ya misalnya asam dengan rumus kimia HX adalah sebagai berikut, yaitu CaOH2 ditambah 2HX menghasilkan CaX2 ditambah 2H2O, yang mana yaitu kalsium hidroksida ditambah HX menghasilkan kalsium X dan air. Yang mana untuk CaOH2 adalah basa kuat yang bereaksi dengan asam HX. Reaksi ini menghasilkan garam CaX2 dan air. Hal ini membantu menetralkan keasaman tanah. Baik, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Saat tersengat lebah, ada cairan asam yang diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam lapisan kulit kita. Bagaimana cara meredakan sengatan tersebut ditinjau dari konsep asam basa? Baik, untuk meredakan sengatan lebah yang menyuntikkan cairan asam ke kulit, kita dapat menggunakan bahan yang tentunya bersifat basah, seperti ada pasta yang terbuat dari baking soda. Nah, penjelasan dari konsep asam basa yaitu sebagai berikut. Cairan asam dari sengatan lebah tentu bereaksi dengan basah. Reaksi ini adalah termasuk netralisasi, di mana asam yaitu H+ bereaksi dengan basah untuk menghasilkan garam dan air. Hal ini membantu mengurangi rasa sakit dan iritasi dengan menetralkan kelebihan asam. Sebagai contoh reaksi kimia sederhananya adalah sebagai berikut Gen. H+ ditambah NaHCO3 menghasilkan Na+ ditambah H2O ditambah CO2. Nah, langkah praktisnya yaitu dengan cara mencampurkan baking soda dengan sedikit air hingga menjadi pasta, lalu dioleskan pada area sengatan lebah. Kita lanjut ke soal ketiga berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Hujan asam memberikan dampak yang kurang baik pada lingkungan, baik pada tumbuhan, hewan perairan, maupun pada bangunan dan monumen, yaitu patung yang ada di luar ruangan. Mengapa bisa demikian? Jelaskan semua dampak yang ditimbulkan. Baik, hujan asam terjadi karena adanya pencampuran air hujan dengan gas asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara yang membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam memberikan berbagai dampak negatif, antara lain pertama, dampak pada tumbuhan. Hujan asam ini merusak daun dan mengurangi kemampuan fotosintesis, mengganggu penyerapan nutrisi oleh akar karena tanah menjadi lebih asam yang melarutkan logam beracun seperti aluminium. Kedua, dampak pada hewan perairan. Menurunkan pH air di sungai, danau atau kolam ini menjadi terlalu asam untuk sebagian besar makhluk hidup seperti ikan dan amfibi. Juga mengganggu siklus hidup organisme air seperti ikan yang sulit bertelur dalam air dengan pH rendah. Kemudian ketiga, dampak pada bangunan dan patung. Hujan asam bereaksi dengan material seperti batu kapur yang banyak digunakan pada bangunan dan patung. Ini menyebabkan terjadinya pelapukan. Bangunan menjadi rapuh, patung kehilangan detailnya secara perlahan, dan tentunya permukaannya akan menjadi berlubang. Dan keempat, dampak pada manusia secara tidak langsung. Merusak lingkungan yang mengurangi produktivitas pertanian. Kemudian hujan asam juga dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan karena adanya partikel gas pencemar. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa hujan asam ini
merusak lingkungan secara luas, dan berdampak pada makhluk hidup serta benda mati. Pencegahan utamanya ya adalah dengan mengurangi emisi gas penyebab hujan asam seperti tadi SO2 dan NO dari pembakaran bahan bakar fosil. Bagian kita masuk pada soal keempat berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soalnya, Gen. Suatu kolam renang perlu selalu dicek pH-nya sebelum digunakan agar tidak membahayakan orang yang berenang. pH terbaik adalah antara 7,0 sampai 7,5. Suatu ketika pH kolam terdeteksi 5,0. Apa yang akan kita lakukan untuk membuat pH-nya naik? Simak pembahasan berikut, Gen. Jika pH kolam renang terdeteksi 5,0, artinya air kolam terlalu asam. Nah, untuk menaikkan pH agar berada pada kisaran yang aman, dapat dilakukan langkah berikut. Nah, berikut ini ya langkah yang harus dilakukan. Pertama, tambahkan bahan bersifat basah. Ya, kita bisa gunakan natrium karbonat atau natrium bikarbonat. Kemudian natrium karbonat ini perlu diketahui lebih efektif untuk menaikkan pH secara cepat. Maka kita perlu mengetahui takarannya. Jadi kita bisa periksa instruksi pada kemasan bahan basah untuk menentukan jumlah yang sesuai, tergantung pada volume kolam dan tingkat pH yang diinginkan. Kemudian 3, mencampurkan secara merata. Sebarkan bahan tersebut secara merata di kolam sambil mengaduk air menggunakan sistem sirkulasi atau alat pengaduk. Keempat, ukur ulang pH. Nah, setelah beberapa waktu, kita bisa menggunakan alat pengukur pH untuk memastikan pH berada di kisaran yang aman, yaitu 7,0 sampai 7,5. Nah, apa sih yang ada pada hal ini? Kita bisa gunakan konsep kimia, yaitu reaksi bahan basah dengan air akan menghasilkan ion OH- yang membantu menetralkan kelebihan ion AH+ dari asam. Dengan menambahkan basah, pH kolam akan meningkat menuju level netral. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 9 bab 5 pada sesi tugas Mari Uji Kemampuan Kalian pada halaman 119 sampai 120 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.